Halo semuanya, hari ini kita akan belajar materi tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, di pertemuan hari ini kita akan mempelajari apa itu pertumbuhan ekonomi dan bagaimana cara menghitung pertumbuhan ekonomi. Oke, yang pertama, sebelum mulai ke perhitungan, kalian harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi pertumbuhan di sini itu berarti peningkatan. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi ini merupakan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan kenaikan produksi barang dan jasa. Nah, apa sih tujuan dari pertumbuhan ekonomi ini? Tujuan dari pertumbuhan ekonomi yaitu merupakan indikator penting untuk melihat kemajuan suatu negara. Nah, jadi semakin tinggi pertumbuhan ekonominya berarti mengindikasikan negara tersebut merupakan negara yang maju. Nah, peningkatan investasi barang modal, teknologi, dan tenaga kerja, tujuannya ini untuk meningkatkan produksi barang dan jasa. Nah, untuk memproduksi barang dan jasa yang sangat banyak, tentunya membutuhkan modal yang besar, dan kemudian dukungan teknologi yang canggih, dan juga tenaga kerja yang kompeten. Maka dari itu, negara-negara yang maju itu bisa kita lihat kan, mereka bisa banyak melakukan ekspor ke seluruh dunia karena didukung dengan modal yang tinggi dan teknologi-teknologi yang canggih. Bisa kalian bandingkan ketika misalnya ada produksi tempe dengan menggunakan tenaga manusia dan menggunakan teknologi. Pasti jika menggunakan teknologi, tempe yang diproduksinya itu bisa menghasilkan lebih banyak dibandingkan dengan yang tenaga manusia. Maka dari itu, untuk meningkatkan produksi barang dan jasa, dibutuhkan investasi barang dan modal, teknologi, dan tenaga kerja. Nah, dengan meningkatnya produksi barang dan jasa serta pendapatan masyarakat ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kenapa bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Karena pendapatan masyarakatnya itu bisa semakin tinggi. Maka negara tersebut penduduknya atau masyarakatnya akan sejahtera. Nah, kemudian pertumbuhan ekonomi atau economic growth ini menunjukkan adanya kenaikan jumlah serta kualitas barang dan jasa yang dihasilkan dan juga ditandai dengan adanya peningkatan infrastruktur. Nah, seperti yang sebelumnya sudah dibahas, misalnya kita bandingkan nih, Indonesia ini kan negara berkembang ya, sedangkan contoh negara majunya misalnya negara Jepang. Nah, Jepang ini jika dibandingkan dengan Indonesia, mereka lebih banyak memproduksi kan, kayak misalnya mereka mampu memproduksi kendaraan, mampu memproduksi alat-alat elektronik, sedangkan negara Indonesia yang masih berkembang belum bisa. Nah, maka dari itu bisa dilihat pertumbuhan ekonomi negara Jepang itu pasti lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, bisa kita lihat juga dengan peningkatan infrastrukturnya. Bisa kalian bandingkan, di negara-negara maju itu infrastrukturnya udah canggih-canggih banget, gedung-gedungnya keren-keren banget, dan jalan-jalannya juga kebanyakan udah bagus-bagus. Nah, itu yang membedakan dari pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, kemudian di sini kita masuk ke perhitungan pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi untuk menghitung pertumbuhan ekonomi ini ada dengan dua cara. Nah, indikator pertumbuhan ekonomi yang pertama bisa kita lihat dari Gross Domestic Product atau GDP dengan bahasa Indonesianya Produk Domestik Bruto atau PDB. Nah, itu tuh apa sih? Jadi, GDP atau PDB ini merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam suatu negara pada waktu tertentu. Nah, jadi negara itu memproduksi apa aja dari perusahaan asing maupun perusahaan domestik. Nah, dijumlahkan seluruhnya, nah itu disebut dengan Gross Domestic Product. Nah, rumusnya seperti apa? Di sini bisa kita lihat pertumbuhan ekonomi. GDPT dikurangi GDPT-1 dibagi GDPT-1 dikali 100%. Nah, GDPT ini tuh apa? Jadi GDPT ini merupakan tahun yang ditanyakan, sedangkan T-1 itu tahun sebelumnya. Contohnya misalnya ditanyakan pertumbuhan ekonomi di tahun 2015 itu berapa? Nah, berarti itu GDPT-nya yang 2015. Nah, untuk T-1-nya itu, nah tahun sebelumnya tahun berapa? Tahun 2014. Seperti itu ya. Oke, kita langsung lihat aja ke contoh soalnya. Yang pertama yaitu, diketahui GDP Indonesia tahun 2014 sebesar 213 triliun rupiah. Dan pada tahun 2015, GDP meningkat menjadi 228 triliun rupiah. Hitunglah laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015. Nah, untuk mengerjakan soalnya, yang pertama, untuk mempermudah kalian, silakan kalian tulis dulu diketahuinya.
Nah, GDP T-1 ini 213 triliun nih di tahun 2014. Kenapa ini T-1? Karena bisa kalian lihat di sini yang ditanyakannya pertumbuhan ekonomi tahun 2015. Nah, berarti yang tahun 2015 ini, nah ini tahun 2015, 228 triliun ini merupakan GDP T-nya. Nah, ini 228 triliun. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita masukkan rumus yang tadi. Yang pertama yaitu ini, GDP T dikurang. Nah, GDP T-nya ini adalah yang 228. Ya ini, yang 2015. Kemudian GDP T-1-nya, ini GDP T-1-nya adalah 213 triliun. Nah, tinggal kalian kurang, kemudian di sini GDP T-1-nya lagi, di sini berarti sama 213 lagi, tinggal 228 dikurangi 213 dibagi 213 dikalikan 100%, jadi hasilnya dalam bentuk persen. Nah, hasilnya adalah 7,04%. Nah, sehingga laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 itu sebesar 7,04%. Mudah sekali kan cara menghitungnya. Jadi tinggal kalian ingat aja rumusnya. Kalau misalnya yang T itu tahun yang akan kita hitung atau yang sedang ditanyakan atau tahun yang berjalan. Sedangkan T-1 itu adalah tahun sebelumnya. Jadi misalnya di situ ada 2012, 2013, 2014. Nah, yang ditanyakan 2013. Berarti yang GDP T-nya 2013 dan T-1-nya 2012. Kemudian indikator pertumbuhan ekonomi yang kedua yaitu ada income per capita atau IPC. Nah, di ekonomi ini tuh rumus-rumusnya itu pasti menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi kalian harus tahu bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya. Nah, maksud dari income per capita ini bahasa Indonesia apa sih? Kalian sebenarnya udah tahu, udah pernah dibahas juga di sebelumnya. Kalau income per capita ini bahasa Indonesianya adalah pendapatan per kapita. Nah, pendapatan per kapita ini merupakan besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara yang diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk. Nah, berikut ini Ibu ingatkan lagi rumus untuk pendapatan per kapita, pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Nah, kemudian untuk menghitung pertumbuhan ekonominya seperti apa? Nah, ini rumusnya sebenarnya sama seperti yang sebelumnya, yang GDP tadi. Hanya bedanya, kalau misalnya di soalnya diketahuinya pendapatan per kapita, berarti kalian menggunakan rumusnya yang IPC ini. Sedangkan kalau misalnya diketahuinya GDP atau PDB, pakai rumusnya yang tadi, yang sebelumnya. Jadi untuk T sama T-1-nya itu sama. Jadi ini proses perhitungannya sama. Nah, keterangannya IPC T ini pendapatan per kapita di tahun T atau yang sedang ditanyakan atau yang berjalan. Kemudian IPC T-1-nya pendapatan per kapita di tahun sebelumnya. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya aja. Diketahui IPC Indonesia tahun 2014 sebesar 198.561 triliun dan IPC Indonesia tahun 2015 sebesar 220.319 triliun. Hitunglah laju pertumbuhan ekonomi tahun 2015. Nah, ini cara perhitungannya sama seperti soal yang sebelumnya, hanya di sini diketahuinya IPC atau pendapatan per kapita. Sehingga rumusnya, oke, sebelum itu kita tulis dulu diketahuinya. Nah, di sini karena ditanyakannya di tahun 2015, sehingga yang IPC T-1-nya itu berarti yang tahun 2014 sebesar 198.561 triliun. Kemudian yang IPC T-nya, nah ini berarti 2015 sebesar 220.319 triliun. Nah, yang ini. Kemudian untuk perhitungannya, kita tinggal masukkan rumusnya. IPCT dikurangi IPC T-1 dibagi IPC T-1 dikali 100%. Nah, berarti ini IPCT-nya yang 220.319 triliun dikurangi IPC T-1 198.561 triliun. Nah, ini juga sama tinggal dibagi, tinggal dikurangi, kemudian dibagi dan dikalikan 100%, sehingga hasilnya 10,96%. Maka dari itu, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 sebesar 10,96%. Nah, jadi sesimpel itu cara menghitungnya. Jadi silakan kalian simak baik-baik, lihat baik-baik rumusnya seperti apa, cara menghitungnya seperti apa. Kalau kalian terus belajar, pasti bisa, tidak ada yang sulit.
Oke, untuk pertemuan hari ini kita sampai situ dulu. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya untuk mengerjakan latihan soal. Jadi materi pembelajaran hari ini silahkan dipelajari dan dipahami baik-baik. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.